Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Jasmayanti, NIM 32019-16031, kelas 6B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan video tentang SQL Injection untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum Sistem Keamanan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Lindung Siswanto, Eskom M. Eng. Baiklah, langsung saja kita ke materi praktikumnya. Baiklah, SQL injection adalah bentuk serangan siber pada aplikasi web dengan menyalahgunakan celah keamanan lapisan database. Tujuannya yaitu untuk menyerang atau mencari suatu kelemahan website terhadap serangan SQL. Nah, sebelumnya, praktikum ini hanya dilakukan untuk tujuan pendidikan. Jangan melakukan peretasan kepada target manapun tanpa seizin aplikasi, situs, atau pemilik. Harus melakukan tindakan yang berdasarkan prinsip ethical hacker. Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus menginstal sebuah sistem operasi yang akan kita gunakan sebagai server. Di sini, saya menggunakan SQL to Shell yang sudah saya install sebelumnya. Namun, sebelum menginstal, kita harus mengatur pada setting dan pada network-nya, kita menggunakan dua adapter. Adapter yang pertama, kita menggunakan NAT, dan adapter yang kedua, kita menggunakan bridge. Dan jangan lupa, pada pengaturan advance, kita pilih allow all. Pilih OK, kemudian kita jalankan. Nah, pastikan laptop Anda sudah terkoneksi kepada internet dengan stabil. Kita tunggu beberapa saat sampai bisa digunakan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita harus mengetikkan if config untuk mendapatkan alamat IP dari server ini yang akan kita akses menggunakan browser pada host. Nah, kita dapatkan alamat IP-nya yaitu 192.168.4370. Kita ketikkan pada notepad agar lebih mudah. 192.168.43.70. Sekarang kita cek, kita buka browser, dan kita akses alamat IP ini. Nah, sudah muncul My Awesom Photoblock. Di sini kita dapat menggunakan extension dengan nama Weblyzer yang dapat kita gunakan untuk mengetahui teknologi apa saja yang digunakan oleh SQL to Shell ini. Di sini terdapat web server menggunakan Apache 2.2.16, menggunakan sistem operasi Debian, dan menggunakan bahasa pemrograman PHP 5.3.3. Ini adalah informasi secara umum. Nah, pada praktikum ini, kita akan melakukan SQL injection sampai kita mendapatkan alamat, maksudnya username dan password yang akan kita gunakan untuk login sebagai admin. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat pada halamannya. Nah, kita akan menggunakan halaman ini untuk melakukan praktik ini. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum pada error base, di mana error base ini mengandalkan pesan kesalahan yang dikirimkan oleh server database. Pertama, kita copy alamatnya, kita copy URL-nya. Error base yang pertama kita menggunakan ketik 1.
Kita pastekan, lalu kita lihat. Nah, terdapat error, inilah yang dimaksud dengan error base. Kemudian, kita ganti petik 1 menjadi petik 2. Masih terdapat error yang sama. Kita tes lagi menggunakan backslash. Masih menggunakan URL yang sama. Pesannya masih sama. Kita coba lagi menggunakan backtick. Nah, ini adalah pesan yang dimaksud dengan error base, di mana mengandalkan pesan kesalahan yang dikirimkan oleh server database. Kemudian, kita coba menggunakan time base. Kita tambahkan perintah n sleep 5. Sebelumnya, kita lakukan inspect terlebih dahulu untuk melihat yang terjadi. Kita pastekan. Kita pilih pada network. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat ada loading. Kita ulangi. Nah, terdapat beberapa saat loading yang dapat kita lihat di sini memerlukan waktu 5 detik. Ini adalah maksud dari perintah n sleep 5. Jadi, ini adalah time base yang mengandalkan pengiriman query SQL ke database yang memaksa database menunggu selama waktu tertentu sebelum merespon. Waktu respon akan menunjukkan kepada penyerang apakah hasil query adalah true atau false. Lalu, kita lanjutkan ke Boolean base. Kita ganti URL-nya. Menjadi strip plus. Kita coba jalankan. Nah, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, kita akan mulai ke database-nya. Kita tambahkan perintah order by 7. Maksudnya adalah mengurutkan dari kolom 7. Nah, muncul pesan error bahwa kolom 7 tidak diketahui. Dapat dipastikan bahwa database yang digunakan tidak memiliki sampai 7 kolom. Kita turunkan lagi sampai kita menemukan berapa kolom yang terdapat pada database ini. Kita coba 5. Nah,
Masih dengan pesan error yang sama, lalu kita coba dengan angka 4. Oke, muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah union. Kita tambahkan union select 1, 2, 3, 4 karena terdapat 4 kolom, strip plus. Kita coba jalankan. Nah, terdapat angka 2 di sini. Ini adalah salah satu celah yang akan kita gunakan. Berarti kita akan melakukan SQL injection pada kolom 2, karena di sini muncul angka 2. Baiklah, kita coba. Yang pertama, kita akan mencari versi database-nya. Kita ganti di sini dengan version. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan versi dari database yang digunakan. Di sini yaitu 5.1.63.0.1. Ini adalah versi dari database-nya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu nama dari database-nya. Kita ganti version ini menjadi database. Kita coba jalankan. Oke, mohon maaf, di sini terdapat error. Iya, mohon maaf, lupa buka dan tutup kurungnya. Seperti ini. Kita jalankan. Nah, kita dapatkan nama database-nya adalah Photoblock. Ini adalah nama database-nya. Photoblock. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan mencari tahu user yang digunakan pada database-nya. Kita ganti database menjadi user. Nah, ini adalah user dari database-nya, yaitu pentester lab at localhost. Selanjutnya, kita akan mencari data directory. Perintahnya yaitu user diganti menjadi add data dir. Kita coba jalankan. Nah, kita dapatkan data directory yang digunakan yaitu /var/lib/mysql.
Kita lanjutkan, kita akan mencari tahu skema tabelnya. Nah, perintahnya yaitu kita copy terlebih dahulu link sebelumnya. Kemudian, kita ganti data dir ini menjadi grup concat dalam kurung skema underscore name. Kemudian from information skema dot skemata. Kita jalankan. Baiklah, terdapat error. Kita lihat lagi linknya. Mungkin terdapat typo atau salah ketik. Kita periksa. Nah, di sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini muncul tabel skema yang digunakan. Atau database apa saja yang terdapat, yaitu information skema dan photoblock. Skema tabelnya. Kemudian, kita akan masuk ke dalam database photoblock ini. Atau kita akan mencari tahu tabel apa saja yang ada pada photoblock. Nah, kita salin perintah yang tadi. Dan kita ganti menjadi, dalam kurung ini kita ganti menjadi tabel name from information schema dot tables where table skema sama dengan database. Kita pastikan tidak ada salah ketik. Kita coba jalankan. Nah, di sini muncul tabel yang digunakan yaitu kategoris, picture, dan user. Ini adalah tabel yang ada di dalam database photoblock. Selanjutnya, kita akan mencari kolom dari tabel user. Nah, caranya masih menggunakan link yang sama. Kita ganti tabel name menjadi kolom name. 3,4 from information schema dot column where tabel name sama dengan users. Kita jalankan. Nah, function photoblock.user does not exist. Biasanya nama tabel user akan diganti atau dienkripsi menggunakan kode hexa. Di sini kita buka situs kode beauty.
Kita cari string to hex converter. Kita ketikkan users. Nah, ini adalah kode hexa dari user. Kita akan menggunakan kode ini. Kita coba. Kita ganti users yang ada di sini menggunakan kode hexa tadi. Kita coba jalankan. Oke, sepertinya ada salah ketik. Kita coba lihat. Oh ya, mohon maaf. Buka dan tutup kurungnya dihapus. Kita jalankan. Nah, di sini belum muncul. Kita coba periksa lagi. Oh ya, kita tambahkan 0x. Kita coba jalankan lagi. Nah, muncul ID, login, dan password. Ini adalah kolom yang terdapat pada tabel user. Kita dapatkan kolomnya. Mohon maaf, ini adalah kolom pada tabel user. Nah, selanjutnya kita akan mencari isi dari kolom ini. Nah, kita copy lagi perintahnya. Kita ganti perintahnya menjadi sebelumnya kita buka kode beauty-nya lagi. Di sini kita akan mencari simbol atau kode untuk pemisahnya saja. Nah, 32, 3A, 3A. Ini hanya untuk memisahkan antara user ID, username, dan password. Nah, pada kolom name ini, kita ganti menjadi ID, 0x, kode yang tadi, koma, login, koma, dan password from users min plus ID titik 2 1. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita dapatkan ID-nya 1, login atau username-nya admin, dan password-nya yang masih terenkripsi. Kita salin, lalu kita buka situs md5.org. Lalu kita masukkan kode yang tadi, kita pilih decrypt. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil password yang telah di-decrypt.
Passwordnya adalah P4SSW0RD. Kita sudah dapatkan passwordnya. Berarti username adalah admin dan password adalah P4SSW0RD. Kita coba login sebagai admin. Kita masukkan username loginnya, admin, lalu passwordnya yang tadi. Kita coba login. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman admin, di mana sepertinya di halaman admin ini bisa menambahkan picture atau gambar. Kita coba tambahkan sebuah gambar. Kita masukkan sebuah gambar, kemudian kita beri nama gambar. Kita coba tambahkan. Oke, di sini sudah muncul gambar. Kita bisa lihat. Kita klik. Nah, sudah muncul. Ini adalah yang disebut dengan SQL injection. Kita bisa mendapatkan sampai ke username dan passwordnya. Ya, baiklah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu SQL injection merupakan teknik hacking paling populer pada aplikasi web dengan prinsip melewatkan perintah-perintah SQL lewat aplikasi web untuk dieksekusi oleh database backend. Kelemahan akan muncul apabila inputan user tidak disaring atau difilter dengan sempurna dan akhirnya dieksekusi. Sehingga pada praktikum ini, SQL injection dapat dilakukan dengan memasukkan perintah-perintah SQL pada URL-nya. SQL injection vulnerability ini bertujuan mencari suatu kelemahan website terhadap serangan SQL injection. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terdapat kesalahan-kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.